شاء الله تعالى فليتفضل المشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu-ibu warid SDIT Darul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita tentang parenting dengan tema ayah ibu jadilah tauladanku. Kita akan membacakan tentang pendidikan anak ini dari seorang ulama besar. Beliau mengatakan, "I'lam anna tariqata fi riyadatus sibyan min ahammil umur wa awqadiha." Ketahuilah bahwa metode melatih anak merupakan perkara yang terpenting dan paling penting, yang paling ditekankan, yaitu melatih anak dalam pendidikan. Wassabi amanatun 'inda walidayh. Anak itu adalah amanat yang dititipkan Allah pada kedua orang tuanya. Jadi anak yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu tahir jawharatun nafisah. Hatinya yang suci yang merupakan perhiasan yang sangat berharga. Fa in awwidal khair wa 'allimahu nasha'a alaih. Anak yang tadinya hatinya suci, bersih, belum ada noda-noda, bila dia dilatih, dibiasakan dengan mengerjakan kebaikan dan diajarkan kepada dia
akan kebaikan itu. Nasha'a alaih, dia akan tumbuh di atas kebaikan tersebut. Wa sa'uda fid dunya wal akhirah, dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Wa in 'uwidha syarra wa uhmila ihmal al bahaim syaqi wa halak. Kalau seandainya dia itu dibiasakan, dilatih dia dan dibiasakan kepadanya keburukan, hal-hal yang buruk diberikan kepadanya, wa uhmila ihmal al bahaim, dia dibiarkan seperti membiarkan, hewan. Nggak ada kan kita terlalu perhatikan, nggak ada. Kecuali hewan kesayangan. Mana lebih diperhatikan hewan kesayangan ketimbang dari anak sendiri. Maaf, pai mandi di mandian, ya. Maaf, pai buang air dan taciri dibawa. Tapi kalau anaknya yang buang air, disuruh pai surang, mandi surang. Ini nak, susunya, dagingnya dibalian, susu anak dan daging anak tidak diagih. Ya, kalaulah hobi, diajak bermain-main. Ada enggak binatang sayangnya diajak bermain? Hah? Betul atau tidak nih? Mungkin ibu nggak ada binatang sayang, tapi bapak mungkin ya. Ya. Kalau ndak dia bawa main, mahiruaknya, maibohnya, menggagaunya, dibawa main. Subhanallah, anaknya mau main nggak diajak. Tapi yang lain dibiarkan. Nah, dibiarkan seperti membiarkan hewan. Kalau anak itu dibiarkan begitu saya tumbuh, syaqi wa halak, dia akan sengsara dan dia akan binasa, hancur dia. Kita lihat anak yang dibiarkan oleh orang tuanya, apa saja yang dilakukan di rumahnya dibiarkan tanpa ada pengendalian, tanpa ada aturan. Tidur kapan terserah, makan kapan terserah, dan seterusnya, main kemanapun. Ya. Fasyanatuhu, cara menjaga anak itu oleh orang tuanya, bi ayyu'addibahu abuhu wa yuhadzibhu wa yu'allimahu mahasinal akhlaq. Bapaknya mendidiknya, melatihnya, mengajarkannya akhlak-akhlak yang baik. Ini peran ayah. Peran ayah. Anak itu bahagia dengan ayah atau dengan ibu? Hah? Rindunya dengan ayah atau dengan ibu? Bapak pernah lihat nggak? Ibu-ibu pernah lihat nggak maqati, artinya video di sosmed, anak kecil berumur mungkin 2 tahun, ya, datang ayah ibunya, ayahnya di belakang, ibunya mau nangkap, dia menghindar dari ibunya, lari ke ayahnya. Tapi memang pendidikan anak itu dititik beratkan sebenarnya adalah kepada ayah.
Nah, ini yang perlu kita perbaiki lagi. Ya. Maka anak ini untuk menjaganya adalah dengan cara mendidiknya, melatihnya, mengajarkannya dengan akhlak-akhlak yang baik. Lalu dengan apa lagi cara menjaganya? Wa bihifdhi min qarana'is su', dengan menjaganya, membatasinya dari teman-teman yang buruk. Wa mahma ra'a fihi makhayil tamyiz fa innahu yanbaghi an yuhsin muraqabatahu. Saat orang tua melihat tanda-tanda bahwa anak ini telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, si bapak harus tetap meningkatkan pengawasan terhadapnya. Jadi anak itu masih tetap di bawah pengawasan kita. Wa awwalu dzalika zuhuru awailil hayat. Hal ini diawali dengan munculnya rasa malu pada anak. Ya. Fa innahu idza kana yahtashimu wa yastahyi wa yatruku ba'da al-af'al falaysa dhalika illa li isyraqi nur al-aqli alayhi. Bila mana anak itu mulai memiliki rasa segan, rasa malu, serta tidak mau melakukan beberapa hal tertentu, itu semua karena itu mulai bisa berfikir dengan baik. Hatta yara ba'd al-ashya' qabihan wa mukhalifan lil ba'd fasara yastahyi min syai'in duna syai'. Sehingga dia mengetahui perkara yang tidak baik, dia mulai malu untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik tersebut. Wahadhihi hadiyatun minallahi ta'ala ilaihi. Ini adalah hadiah yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepadanya. Wa bisyaratun tadullu ala al-akhlaq was safa'il qalb. Ini adalah kabar gembira yang mengindikasikan akan akhlak dan bersihnya hati. Wa huwa mubasysyarun bi kamalil aqli 'inda al-bulugh. Ini adalah indikator yang baik akan kesempurnaan akal anak ini ketika dia sudah balik. Jadi kalau sudah ada bibit-bibit yang seperti itu menunjukkan akal baik. Fasabiyyu mustahi la yanbaghi an yuhmal bal yusta'anu ala ta'dibihi bihaya'ihi wa tamyizihi. Anak yang telah memiliki rasa malu tidak selayaknya dibiarkan begitu saja. Perasaan malunya itu harus dimanfaatkan untuk mendidiknya. Dan kita di Darul Iman inilah dalam bagian dari rangka untuk mempertahankan persamaan pada anak.
Kita berupaya sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, ya, memisahkan. Kalau di sini lokasi kita pisahkan lokasi, di sini anak laki-laki, di sini anak perempuan. Kita jauhkan mereka. Setahap demi setahap kita sudah mulai proses. Kelas 1 sudah kita pisah total, ya. Yang kelas 2 sudah kita pisah total. Di sana yang putri, di sana di sini putri. Nanti ke depan sampai kelas 6 itu putra semua, putri semua. Nanti pada saatnya kondisi mungkin boleh jadi apakah posisinya kita pindahkan dan itu nanti tidak. Tapi upaya kita nih untuk menjaga rasa malu mereka, rasa malu dalam masalah lawan jenis, apalagi zaman sekarang. Nah, ini kita mohon juga rasa malu itu juga kita pupuk dan kita arahkan pendidikan. Jadi potensi rasa malunya itu kita jadikan sebagai modal untuk mendidiknya. Fa inna as-sabi idza uhmila fi ibtida'i nash'atihi kharaja fil aghlab radi'an akhlaq. Sesungguhnya anak apabila dia dibiarkan di awal dia tumbuh, biasanya dia akan tumbuh dengan akhlak yang jelek. Ya, kalau dibiarkan tanpa ada pengendalian tadi sudah kita katakan bagaimana pengendaliannya. Kita tanamkan akhlak. Dia akan muncul kadzab, hasudan, suruqa, namaman, luhuhan, dha fudul wa dhahik wa kayd wa mujadala. Dia akan tumbuh dengan akhlak yang jelek, seperti tumbuh dengan suka berdusta, dengki, suka mencuri, mengadu domba, senang memeras orang lain, suka berbuat iseng, banyak ketawa atau suka mengetawakan orang, yakni tumbuh dia membuli orang lain dan gemar melakukan tipu daya dan pengkhianatan. Itu kapan? Jika anak dibiarkan tanpa ada arahan. Wa inna ma yuhfadhu an jami'i dzalika bihusni ta'dib. Semua perilaku buruk tersebut sebenarnya bisa dihindari anak kita itu, yaitu dengan cara pendidikan yang baik. Thumma yushghalu fil maktab فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار أخيار. Kemudian disibukkan dia di sekolah. Kalau dibiarkan saja, kalau kita lihat ada anak yang coba lihat anak, maaf ya, bagian di pinggiran laut lah, anak pesisir yang dia jauh dari sekolah, pagi mungkin udah melaut, orang tuanya melaut, anaknya entah kemana-mana, nggak dia. Ya, gimana tumbuhnya? Lihat aja. Tapi waktu-waktu yang seperti itu kita arahkan pendidikan yang baik, kita sebutkan dia untuk masuk sekolah. Apa yang dilakukan? Fa'alla ta'allamul Qur'an, maka dia mempelajari Al-Qur'an. Wal ahadits akhyar, hadis-hadis. Ya.
hadis-hadis yang dianggap cerita-cerita pilihan, juga bisa hikayat al-abrar wa ahwalihim, kisah-kisah orang baik, mendengarkan hal-hal yang baik, lian gharis fi nafsihi hubbus salih, agar tumbuh pada jiwanya kecintaan kepada orang-orang yang saleh. Maka sangat baik di rumah kita berikan buku-buku kisah-kisah. Dia tidak terlalu panjang, ya, kisah para sahabat, 10 orang yang berikan kabar gembira masuk surga, baik dari kisah akhlaknya mungkin, atau kisah perjuangannya, kisah Khulafa Rasyidin 4 orang, dan seterusnya. Sifat ulama-ulama itu ada buku-buku kecil. Yang sering menulis itu adalah teman saya, Ustaz Nizar Jamal, Saat Jamal. Ya, itu saya lihat tulisannya bagus, enggak terlalu panjang, tapi mudah dibaca oleh anak-anak. Nah, itu kita dekatkan mereka dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan kisah-kisah yang baik, kisah para anbiya. Biasanya 25 kisah para nabi dan rasul misalnya. Ya. ثم لما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فإنه ينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح ويمدح بين أظهار الناس. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan, poin yang lainnya dalam masalah ini adalah memberikan apresiasi kepada anak kita. Ini perlu. Kemudian ketika pada anak telah tampak akhlak yang baik, perbuatan yang terpuji, sudah sepantasnya bila ia dihargai dan diberikan hadiah untuk perbuatannya, ya, perbuatannya yang gembira atau perbuatan yang merasakan dia tersanjung. Boleh juga kita sanjung dia di depan kawan, dengan kawan-kawan kita. Misalnya, ini anak saya, anak ambo, alhamdulillah dah hafalnya 1 juz. Itu ada rasa bangga dia. Ya, anak ambo, masya Allah hebat. Itu ada saatnya, ada kita berikan. Perbuatan-perbuatan yang dia capai, kita beri apresiasi, kita beri hadiah. Ya. Walaupun terkadang disebutkan fa in khalafa dzalika fi ba'd al-ahwal marratan wahidatan yanbaghi an yataghafal anhu wa la yahtaku sitrahu wa la yukashifu. Kalaupun terkadang dia menyelisihi, anak ambo kok rajin yo mengulang hafalannya, tapi terkadang ada yang lalai dia. Ya, itu terkadang perlu kita abaikan. Ya, dan tidak perlu kita membuka aibnya. Ya, tidak juga perlu kita menjatuhkannya. Ini kadang-kadang kan kita ya memang kita harus banyak berlatih bagaimana cara menghargai anak. Wala siyama idza
satarahu sabi wajtata fi ikhfa'i. Apalagi kalau seandainya anak ini berusaha untuk menyembunyikannya. Kita suruh dia misalkan menghafal murajaah misalkan. Dia murajaah, setelah itu dia lalai ternyata. Ya. Nampak bagi kita, ya sudah, lalain aja dulu. Biarin aja. Ya. Apalagi dia berusaha untuk menyembunyikannya. Ketika kita tanya, lalu dia sempat atau dia berusaha menyembunyikannya, ya, kita abaikan. Wa in ada thaniyat yang bagi ayu'atab sirran. Tapi kalau diulanginya sekali lagi, nah perlu kita nasihati. Kita apa istilahnya? Kita sesalilah gitu. Ya, mu'atabah itu tidak menghinakan, tapi sedikit kita mencelanya. Oh, kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Nah, itu mu'atabah namanya bahasa Arab. Tapi secara sirran, hanya sama dia aja. Jangan depan adik-adiknya atau kakaknya. Tapi antara kita dengan dia mungkin ngobrol, ngomong. Lalu dikatakan kepadanya, iyyaka an ta'uda ba'da hadha limithli hadha fatufdahu bainan nas. Jangan diulang lagi ya. Nah, gitu. Seperti apa yang tadi ini ayah melihatnya atau ibu melihatnya, tapi yang sudah kedua kali kita sampaikan, ini jangan ulang lagi. Ya. Perlu ada peran satu lagi Bapak Ibu, harus fokus kita dalam mendidik. Apa makna fokus? Fokus itu adalah memang kepada dirinya. Itu makna fokus. Kalau kita biasanya kan kurang fokus dalam mendidik anak. Kita selalu mendidik anak itu kepada diri kita. Angjan menggaduh-gaduh anak orang, malu apa beko. Itu tidak fokus. Kita untuk menjaga diri kita gitu loh. Ya kayak tadi. Fokus di sini dikatakan jangan kamu lakukan gitu. Nanti engkau dipermalukan di depan manusia. Fokus atau tidak fokus tuh? Fokus kepada dirinya, bukan kepada diri kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mendidik ini memang mendidik anak khususnya butuh proses. Ya, butuh proses. Dan sebagai pengalaman pribadi saya, umur juga memberikan pengaruh. Kemudian ilmu. Saya pernah membaca satu buku, mungkin ada di antara Bapak Ibu membaca buku, yaitu Mendidik Anak dengan Sepenuh Hati. Itu bukunya luar biasa. Bagaimana kita ini dalam mendidiknya harus satu hati. Ayah dengan ibu harus satu hati, harus sama. Maka perlu ada diskusi, komitmen kita bagaimana gitu mendidik anak kita. Nah, di antara bentuk mendidik sepenuh hati itu adalah harus fokus di dalam mendidik. Fokus tadi adalah kepada anak itu sendiri. Jadi kalau seandainya anak kita ada yang mungkin agak nakal misalkan gitu ya, atau membuli kawannya misalkan, kita jangan marahi dia dengan mengatakan jangan kamu membuli kawan.
Nanti malu ibu, malu ayah. Enggak, itu enggak fokus. Ya, fokusnya kemana? Akibat dari perbuatannya kembalikan kepada dia. Nanti kamu tidak punya teman. Nanti orang enggak senang dengan kita. Itu fokus. Sehingga dia bisa, dia tentu pengen dia bagaimana dia bisa berteman dengan orang lain. Nah, jadi ketika dia melakukan perbuatan yang kedua kalinya, kita nasihati secara diam-diam, secara rahasia, lalu kita katakan, nak, jangan diulang kembali. Nanti kalau diulang kembali, Anda akan dipermalukan di hadapan manusia. Jadi dia mau sendiri. Gitu. Wala tukthirul qawla alaihi bil-itab fi kulli hin. Jangan selalu menyemprot anak. Ya, jangan selalu mengomelin anak terus setiap saat. Mau makan ngomelin, mau baru datang disemprot terus misalnya. Ya, karena udah dapat informasi kali ya. Nah, jangan, ini hindari. Jangan perbanyak berbicara kepadanya dengan menyesalinya atau dengan menyemprotnya ya. Apa bahasa Indonesianya? Bisa dibantu saya nih. Hah? Mencerewet lah ya. Merepet-repet ya. Kenapa? Jangan, ini khususnya ibu-ibu nih. Bapak mungkin ini jarang nih bapak-bapak. Ibu-ibu baru anak kemakan lah karena semprot. Karena fa innahu yuhawwinu alaihi sama'ul malamah. Karena kalau itu yang selalu diberikan, itu akan menyebabkan bagi dia suatu hal yang telingonya menjadi tabah jadinya gitu. Menjadi baal. Ya. Dia anggap celaan atau upatan yang seperti itu akan menjadi ya suatu hal yang sudah biasa. Karena dia sudah biasa mendengar kalimat itu. La tabah telingo ya. Biasa. Apalagi kalau kita mau ancam-ancamnya dan ancaman itu tidak pernah terlaksanakan. Ini juga butuh fokus nih. Fokus mendidik. Anak itu dapat tidak akan dilakukan Tio. Ya. Maka dia akan mudah untuk mendengar, sudah terbiasa dia mendengar ya cerewetan. Kemudian akan akan menjadikan bagi dia itu sebuah semakin sering dimarahi, anak akan semakin berani berbuat buruk. Sehingga perkataan orang tuanya tidak akan berpengaruh lagi di dalam hatinya. Semprotan tadi itu sudah biasa. Akhirnya tidak berpengaruh, nasihat tidak berpengaruh lagi. Waliyakun hafizan haibatil kalam ma'ahu. Lalu bagaimana caranya? Untuk kita menasihati seorang ayah, hendaklah menjaga kewibawaan ucapannya. Fala yuwajjihu illa ahyana. Bagaimana cara untuk menjaga kewibawaan dalam ucapan di hadapan anak?
Yaitu sebaiknya ayah tidak memarahi anaknya, ya, kecuali hanya sekali-sekali. Marahinya jangan setiap saat marah, jangan setiap saat tegang, tapi hanya sesaat-sesaat saja. Nah, ibu, ini peran ibu nih. Tukhawifuhu bil ab wa tasjajuhu an qabaih. Ibu hendaklah menumbuhkan rasa takut pada anak terhadap bapaknya. Ya. Jadi memang diberikan posisi bapak itu memang dihormati gitu. Dalam mendidik anak. Makanya tadi kita katakan harus ada fokus dan harus ada kerjasama. Jadi si ibu menanamkan rasa hormat anak itu kepada ayahnya, rasa takut, dan mengingatkan dia untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Maka harus dihindari ibu, ya, menjatuhkan wibawa suami di hadapan anak. Jangan dangali ke ayah lagi je. Dado tu dia lagi. Wah, sudah selesai, sudah pendidikan, hancur anak. Ketika ayah mau ngomong, sudah ibunya membantah. Ya, nanti akan kita jelaskan apa yang harus dimiliki oleh seorang orang tua ketika dia mengarahkan atau mendidik anaknya, menjadi dia sebagai tauladan. Jadi si ibu harus tetap memberikan rasa segan anak kepada ayahnya, menghormati ayahnya, takut dia kepada ayahnya. Kalaupun ada suatu hal yang memang pandangan kita ada kurang tepat dari ayahnya, jangan pada saat itu langsung kita nasihati atau kita berdebat. Jangan, biarkan aja. Ya, nanti malam hari kita mulai membuka pembicaraan dengan suami. Kita katakan mungkin yang tadi itu kurang tepat kayaknya. Ya, kurang tepat kita dalam mengarahkan anak. Apa buktinya? Ini kita sampaikan. Ya. Sehingga hal yang tadi ada sebuah kekeliruan akan menjadi sebuah pelajaran yang akan bisa menjadi, ya, dasar bagi suami atau bagi ayah untuk berubah. Kemudian si ayah hendaklah juga melatih anak, membiasakan anak untuk wa yu'awwidu fi ba'd an-nahar al-mashi wal harakah wal riyadhah. Si ayah membiasakan anaknya pada kesempatan siang hari berjalan, bergerak, berolahraga, hatta la yaghlibu alaihi al-kasal, agar tidak memunculkan rasa malas pada anak. Wa yumna'u min an yaftakhira ala aqrani bi syai'in mimma yamliku waliduhu bal yu'awwadu tawadhu' wa ikrami kulli man 'asharahu wa talattuf fil kalami ma'ahu. Maka perlu ada pelatihan ayah ngajak anaknya bermain, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, orang punya hewan kesayangan diajak main, masa anak tidak diajak main? Ya, perlu ada latihan-latihan atau olahraga atau bergerak untuk menghilangkan rasa malas pada anak.
Kemudian juga si ayah mendidik anaknya adalah melarang anak untuk membanggakan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terhadap kawan-kawannya. Ini hendaklah kita ingatkan anak kita, dicegah untuk tidak membanggakan ya apa yang dimiliki oleh orang tuanya di depan teman-temannya. Bal yu'awwadu at-tawadhu, malahan dilatih untuk merendahkan hatinya, tawadhu. Wa ikram ala man 'asharahu, dan memuliakan orang yang menjadi temannya, yang hidup bersamanya, bermain bersamanya. Wa tarattu fil kalami ma'ahu, berlemah lembut dalam ucapan dengannya. Wa yu'allamu anna ar-rif'ata fil i'ta' la fil akhdhi. Ajarkan kepada anak bahwa kemuliaan yang tinggi itu adalah dalam memberi, bukan dalam mengambil. Ya, ini membiasakan sifat dermawan dan menjauhkan sifat meminta-minta. Wa annal akhdha laumun wa hissatun wa dana'ah, bahwasanya mengambil itu atau meminta-minta itu merupakan bentuk kehinaan, kerendahan, sehingga anak kita tidak suka meminta-minta atau suka apa yang ada pada orang lain. Hadis Nabi SAW mengatakan, uzhur fid dunya yuhibbakan nas yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, Allah pasti mencintai. Wazhud fima aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah atau tidak suka mau meminta, memiliki apa yang ada pada tangan orang, maka orang lain akan mencintai. Maka ini perlu kita tanamkan, bahwasanya membiasakan bahwa memberi itu lebih mulia daripada menerima, apalagi meminta-minta. Yadul ulya khairun minal yadus sufla. Tangan yang tinggi lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wa in kana min auladil fuqara, jika seandainya qaddarallah adalah dari keluarga yang tidak punya, yu'allam anna at-tam' wal akhdha mahanatu wa dhillah, maka diajarkan kepada anak bahwa rasa tamak dan meminta-minta juga adalah sebuah kehinaan dan kerendahan. Wa anna dzalika min da'bil kalb, bahwasanya itu adalah kebiasaan dari dari kebiasaan dari anjing yang dia suka meminta. Tapi coba lihat, ketika dia sudah dikasih apa, dia pasti akan memberikan jasa. Orang Arab di dalam memperumpamakan kesetiaan dan berterima kasih, ya, itu sering dikatakan dengan perumpamaan bagaimana seekor anjing dia betul-betul memberikan kesetiaan kepada tuannya. Fa innahu
yubasbisu fi intidhari liqlaqmah. Bahwasanya kalau anjing ini kebiasaannya adalah selalu menjulurkan lidahnya menunggu makanan yang akan dilemparkan kepadanya. yakni orang-orang yang selalu berharap untuk mendapatkan pemberian dari orang lain. Nah, maka perlu kita berikan, tanamkan kepada anak kita bahwa kemuliaan itu adalah dalam memberi, bukan meminta-minta. Kemudian Syekh mengatakan, wa yanbaghi an yu'awwadha alla yabsuqa fi majlisi wa la yatamakhat. Anak mesti dibiasakan agar tidak meludah atau membuang ingus di tempat duduknya. Ya. Ini perlu ada pembiasaan. Oh, enggak boleh begini, enggak boleh begini, ya. Wa la yatatha'ab bihadrati ghairihi, jangan dia menguap di hadapan orang lain. Ya, kadang-kadang orang menguap kan ditambah dengan suara wow di hadapan orang. Jangan. Wala yastadbiru ghairahu, jangan dia membelakangi orang lain. Wala yad'u rijlan ala rijlin, jangan dia letakkan kakinya di atas kakinya, dilipat begini. Ya. Wala yad'u kaffahu tahta dhiqnihi, jangan dia letakkan tangannya di bawah dagunya. Ya. Wala ya'mid rassahu bi sa'idihi, jangan dia letakkan kepalanya di lengannya. Fa inna dzalika dalilul kasal, karena perbuatan tadi itu adalah indikator orang malas. Maka kalau di sekolah duduk berdiri gitu ya, jangan begini, jangan begini. Nah, ini orang-orang malas nih, ya. Subhanallah, ulama dahulu sudah mengajarkan, ya, dan itu perlu dilatih terus. Wa yu'allam kaifiyatul julus, diajarkan bagaimana cara duduk yang baik. Wa yumna kathratul kalam, dibatasi untuk tidak banyak-banyak berbicara. Wa bayan lahu anna dzalika dulu ala waqahah, dan diajarkan kepadanya bahwa semua itu merupakan tanda-tanda, ya, orang yang tidak merasa malu. Banyak omong, tapi melarang anak untuk tidak mengomong juga hati-hati. Ya, kita perlu ada cara berkomunikasi dengan anak, tapi pada tempatnya. Wa yumna'ul halaf ra'san sadiqan kana kadhiban hatta la yata'awad 'ala dzalika min as-saghir. Dilarang anak itu untuk suka bersumpah, baik sumpahnya benar atau bohong, agar dibiasakan dia dari sejak dini. Wa yumna'u an yabtadi' bil kalam, dicegah jika dia suka mendahului berbicara. Yu'awwad alla yatakallam illa jawaban biqadar su'al wa yuhsin al-istima' mahma takallama ghairu mimman huwa akbar minhu sinnan. Dibiasakan bahwasannya dia tidak berbicara kecuali adalah jawaban. Ketika ditanya baru dia menjawab. Kemudian dibiasakan bahwasannya dia menjawab sesuai dengan seukuran pertanyaan. Dan hendaklah diajarkan kepadanya untuk bisa mendengar dengan yang baik, mendengar dengan cara yang baik. Ketika orang lain berbicara, ya, apalagi yang berbicara itu adalah orang yang lebih besar darinya umurnya, lebih tua, maka kita sudah biasakan dia untuk menghargai orang lain. Kalau seandainya dia duduk, hendaklah juga dia membiasakan untuk mempersilahkan tempat duduk bagi orang yang lebih tua, atau memberikan tempat duduk yang lebih lapang atau yang kesempatan untuk bergeser untuk duduk. Ya.
Kemudian dibiasakan anak tadi untuk menjaga pembicaraannya, dicegah dari bicara hal-hal yang tidak penting, apalagi perkataan kotor, perkataan yang keji, baik laknat atau mencela, mencaci maki, menyumpah. Ini perlu kita hindari anak-anak kita, ya. Dan hindari juga untuk berteman dengan orang-orang yang biasa ungkapan itu keluar. Saya pernah melihat keponakan saya dahulu waktu dia kecil. Bagaimana anak itu umur 2 tahun lebih, dalam anak umur asuhan, yaitu umur 2 tahun 1 hari sampai 6 tahun. Anak pada saat itu, karakteristik yang ada pada mereka itu suka meniru apa yang ada di lingkungannya. Dan saatnya juga mereka menguasai kosakata baru. Nah, yang terjadi di keponakan saya ini waktu itu, dia main di luar, lalu ada tetangga bilang brengsek lo, ya, omongnya kayak gitu. Waktu di Bogor, ya. Kosakata ini diulang-ulangnya, brengsek lo, brengsek lo, brengsek lo. Sampai dia di rumah, ya, diulangi dia. Ke kursi dibilang brengsek lo, dimarahi oleh bapaknya, brengsek lo. Ya, ini adalah memang karakteristik yang ada pada anak pada umur itu, di mana dia ingin menguasai kosakata. Maka oleh karena itu perlu kita menghindari mereka dari lingkungan yang tidak baik. Maka kita jauhi anak-anak kita dari teman-teman yang tidak baik. Itu adalah pokok dasar utama di dalam menjaga anak. Modal utama nih. Nabi SAW sudah mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah yang mau menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan bahwa anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka perlu kita memperhatikan lingkungan itu. Siapa lingkungan? Adalah orang yang ada di sekitar anak. Ayah ibu ada lingkungannya, kakek nenek adalah lingkungannya, saudaranya adalah lingkungannya, sepupunya adalah lingkungannya, paman-pamannya dan tante-tantenya adalah lingkungannya. Ya, maka kita harus memperhatikan lingkungan itu, menjaga lingkungan itu. Itu adalah modal utama di dalam mendidik anak. Anak sepantasnya diajarkan kepada mereka ketaatan kepada kedua orang tua, ketaatan kepada guru, ketaatan kepada pendidik, dan kepada setiap orang yang lebih besar darinya, artinya lebih tua darinya, baik dia adalah orang yang terdekat karib kerabatnya atau orang yang jauh yang bukan dari karib kerabatnya, terutama adalah guru. Kemudian
Dari semenjak dini juga kita ajarkan anak-anak kita untuk kebiasaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan syariat. Di antaranya adalah membiasakan anak kita untuk selalu bersuci. Ya. Yakni maaf, maksudnya adalah cebok setelah buang hajat. Kalau kita lihat orang yang tidak tahu, ya maaf, anaknya umur 3 tahun, ya di muka berandonya buang air, setelah itu tidak ada. Kadang-kadang tanah di mukanya itulah jadi hijau, ya, dan tidak istinja setelah itu. Nah ini tadi kembali lagi, kalau anak itu kita biarkan begitu saja, dia akan berada dalam kondisi yang tidak baik. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, inti dalam pendidikan kita terhadap anak kita adalah pembiasaan. Bapak Ibu kan bisa melihat, saya pernah mengatakan dahulu juga ya, kita melihat ada di tempat penjual bunga hias, ya, ada bunga itu yang dijalin seperti lapis rambut, yang dia sudah keras, ya, luar biasa, batangnya bisa dijalin gitu. Kapan dia menjalinnya? Ya, apakah setelah dia menjadi kayu? Tidak. Ketika batangnya masih muda. Nah, begitu juga dengan anak. Ketika anak itu masih dini, maka itulah saatnya kita menanamkan karakter. Maka ulama mengatakan menanamkan karakter pada anak itu bukan ketika dia sudah dewasa, tapi menanamkan karakter itu memang semenjak dini. Orang tua adalah suri tauladan untuk anak. Dialah yang orang yang pertama yang dia contoh. Ibu sangat memberikan pengaruh yang besar dalam contoh. Sehingga orang Arab mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Apa maksud dari sekolah? Tempat belajar. Anak itu akan belajar dia bagaimana menghormati ayahnya adalah dari ibu. Kalau ibunya biasanya tukang mengerengkang kepada suami, ya, maka anak itu akan mengerengkang kepada ayahnya. Karena dia melihat, oh begini cara berkomunikasi dengan ayah. Dia lihat karena ibunya selalu seperti itu, ya dia akan bisa melihat. Walaupun dia bisa tulis baca, dia akan bisa melihat sikap. Maka karena itu peran ibu pasang hidup, ya, adalah orang yang paham dengan agama, itu adalah dalam rangka mendidik. Di waktu kami kuliah dahulu, dosen tentang tarbiyah, dia mengatakan pada 1 tahun saya mengajar, katanya ada seorang mahasiswa dari Afrika. Dia mengatakan, Syekh, saya mau bertanya, saya baru mendapatkan telepon dari istri saya, anak saya baru lahir pagi tadi. Tolong ajarkan kepada saya bagaimana cara mendidik anak. Katanya, Anda sudah terlambat. Loh, kok sudah terlambat? Anak saya baru lahir, masa dikatakan terlambat? Dan saya itu mengatakan, pendidikan anak itu berawal dari memilih calon ibu. Ya, itu sudah menjadi tahap di dalam mendidik anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab,
Ketika seorang membawa anaknya, mengadukan anaknya yang menggerengkang, yang durhaka kepada bapaknya, lalu si anak mengatakan, ya Amirul Mukminin, sampaikan kepadaku apa hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah. Umar bin Khattab mengatakan ada 3. Yang pertama, yakhtara lahu umman salihah. Yang pertama adalah dia memilihkan ibu yang salihah untuknya. Yang kedua, ayyu'allimahu syai'an min kitabillah, ajarkan Al-Qur'an kepadanya, yakni mengajarkan agama kepada anak. Yang ketiga, ayakhtar lahu isman hasana, dipilihkan baginya nama yang baik. Lalu si anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bapakku belum memberi hakku. Beliau telah memilihkan kepadaku ibu yang aku tidak merasa hormat dengannya, tidak merasa terhormat, yakni kayaknya ibunya tidak tahu dengan agama. Kemudian beliau belum mengajarkan kepadaku agama. Yang ketiga, beliau telah mengasih namaku dengan nama kumbang. Apa kata Umar? Wahai yang bertanya, pergi kamu dari sini, kata Umar. Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka. yakni ketika orang tua tidak menghiraukan pendidikan anak pada umur dini, berarti dia sudah durhaka kepada anaknya. Maka saatnya ketika anaknya dewasa, orang tuanya sudah tua, dia akan durhaka kepada orang tuanya. Ya, dia akan melalaikan orang tuanya, dia tidak menghiraukan, ya, karena sebagaimana dia merasakan dia tidak dihiraukan oleh orang tuanya ketika dia kecil. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peran orang tua sebagai suri toladan yang baik kepada adik anak adalah sangat penting sekali. Maka oleh karena itu, seorang ayah dan ibu ketika dia menjadi mendidik atau pendidik terhadap anaknya, maka si ayah memiliki tanggung jawab besar sebagai pendidik utama bagi anaknya. Menurut syariat Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ayah untuk menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Yang pertama, si ayah harus beriman dan bertakwa. Ini syarat utama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang ayah harus memiliki keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan inilah yang menjadi dasar dalam setiap aspek pengajaran dan pendidikan anak. Bagaimana dia akan menjaga anak dan keluarganya dari neraka kalau dirinya sendiri belum dia jaga? Yang kedua, si ayah harus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ayah harus berusaha mencontoh akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk bersikap jujur, sabar, adil, dan penuh kasih sayang. Karena kita mau mendidik anak kita, karena anak kita akan mencontoh kita. Jujur,
Kita sangat marah kalau seandainya anak kita ini berbohong. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Kitalah yang sudah mengajarkan dia untuk berbohong. Malah kita suruh dia berbohong. Betul nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Nggak sadar berarti. Ya, ketika ada orang yang mau datang tapi nggak suka kita dengan dia, lalu bilang sama anak, bilang sama dia, kalau nyu datang nanti kecewain ibu nggak ada di rumah yuk. Itu mendidik anak kita berbohong. Ibu ada di rumah kok, masa dia omongin nggak ada? Bisa aja kita katakan dalam Al-Quran, kita katakan wa idza qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Orang yang bertamu, jika seandainya tuan rumah mengatakan kembali, kami maaf, kami tidak menerima tamu, dia harus kembali. Ya, itu lebih baik bagimu, kan gitu ya. Dalam surah An-Nur, di awak kan kurang bisa mengatakan tidak. Ya, kita katakan maaf, kami tidak bisa menerima tamu. Oh sombong mana orang, ya maaf. Ya, tidak bisa kami menerima tamu, no? Ya, daripada kita mengatakan maaf, ibu tidak ada di rumah, ini ada di rumah. Ya. Nah, jadi perlu kita mengajarkan rasa jujur, sabar. Bagian dari takwa. Nah, saya pernah membaca sebuah tulisan Bapak Ibu, cara anak kita, salah satu cara kita menjadikan anak kita ini mengagungkan Allah adalah apabila kita marahi dia, lalu dia berdoa kepada Allah misalkan, atau ya Allah, ya tolonglah aku ya Allah. Ajan dipupuh lain untuk memberanginya. Ketika mereka sudah nyebut nama Allah, kita berhenti. Ya. Maka itu adalah salah satu cara menanamkan rasa pengagungan dia kepada Allah. So kalau seandainya kita taruhan berang awak, berarti kita sendiri tidak mau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika mereka sudah menyesali, atau dia mengatakan, atau dia bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan, ayah misalkan, Umi saya tidak melakukan, Abi saya, demi Allah saya tidak melakukan, sudah berhenti. Ya, jangan kita cari-cari lagi terus. Itu dalam rangka kita menanamkan bagaimana mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, syarat dari seorang ayah atau ibu dalam mendidik anaknya sehingga dia menjadi suri tauladan yang baik dalam pendidikan anak adalah memiliki ilmu yang cukup. Ayah ibu, kita sebagai orang tua harus berilmu agama. Yang pertama, kita tidak akan bisa mendidik anak kita jika keadaannya kita tidak berilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, dia tidak akan bisa memberi. Yang kedua, syarat orang yang mendidik itu harus berilmu agama. Karena kalau dia tidak berilmu agama, jangan-jangan dia memerintahkan apa yang dilarang oleh agama, atau dia melarang apa yang diperintahkan oleh agama. Nah, maka oleh karena itu seorang ayah harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam, taharah, sholat, dan hal-hal yang lain yang merupakan keseharian kita. Ya, termasuk pengetahuannya terhadap Al-Quran, hadis, fikih, akhlak.
Pengetahuan ini penting untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak. Maka kita lihat, orang yang tidak paham dengan agama, dia tidak akan bisa memberikannya kepada anak. Salah satu alternatif bagi kita ya adalah pendidikan agama kita. Pendidikan apa? Pendidikan sekolah kita. Namun itu tidak cukup. Harus ada seiring dan sejalan antara sekolah dengan lingkungan rumah. Yang keempat, mendidik dengan hikmah dan kebijaksanaan. Seorang ayah harus mendidik anak-anaknya dengan cara yang bijaksana, sesuai dengan tingkat pemahaman dan usia mereka. Ini termasuk menggunakan pendekatan yang lembut, penuh kasih sayang, dan tidak kasar. Yang kelima, memberikan keteladanan yang baik. Seorang ayah harus berusaha menciptakan tindakan seorang ayah harus mencerminkan apa yang dia ajarkan. Ya. Kata orang Arab, jangan engkau melarang sesuatu yang engkau melakukannya merupakan aib yang besar. Engkau melarang tetapi engkau melakukannya. Ya. Jadi seorang ayah harus mencerminkan apa yang dia ajarkan. Anak-anak belajar banyak melalui contoh dan teladan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka. Maka kita berusaha menjalankan apa yang kita tekankan dan kita ajarkan kepada anak kita. Yang keenam, menyediakan lingkungan yang islami. Seorang ayah harus berusaha menciptakan lingkungan rumah yang islami, di mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dipraktikkan dan dihormati. Suasananya harus kita kondisikan. Anak kita yang laki-laki kita ajak dia sholat berjamaah ke masjid. Nah, si ayah harus pergi ke masjid. Jangan ayah nyuruh anaknya ke masjid, tapi ayahnya sholat di rumah. Yang ketujuh, mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Pendidikan harus diberikan dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang. Seorang ayah harus menunjukkan perhatian dan rasa sayangnya kepada anaknya sehingga mereka merasa aman dan dicintai. Yang kedelapan, menanamkan akhlak yang mulia. Seorang ayah harus berusaha menanamkan akhlak yang mulia pada anak-anaknya, seperti yang disebutkan tadi, kejujuran, keberanian, kedermawanan, rasa tanggung jawab. Ini harus kita tanamkan. Kemudian si ayah memperhatikan pendidikan anak baik formal maupun non formal. Seorang ayah harus memperhatikan pendidikan formal sekolah atau non formal seperti pengajian, ya, tahfiz dan yang lainnya. Kedua jenis pendidikan ini penting untuk perkembangan holistik dari anak. Kemudian mengajak anak untuk beribadah. Seorang ayah harus mengajak anaknya untuk beribadah secara rutin, seperti salat, membaca Al-Quran, berpuasa,
dan yang lainnya membantu menanamkan kebiasaan beribadah sejak dini. Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita sebagai orang tua untuk menyuruh anak kita yang berumur 7 tahun sudah sholat. Nah, kita mungkin kelas 2 karena di sini kita terima umur 6 tahun. Ya. 6 tahun sudah bisa. Tapi 7 tahun lebih paham lagi. Kemudian perlu ada berkomunikasi secara efektif. Seorang ayah harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan anak-anaknya, mendengarkan mereka dan memberikan nasihat yang baik untuk mereka. Orang tua adalah teladan bagi anak. Maka ada beberapa cara agar ayah dan ibu dapat menjadi teladan teladan yang baik untuk anak. Yang pertama, berperilaku baik. Ini harus dimiliki oleh seorang ayah dan ibu. Harus memiliki perilaku yang baik karena anak-anak sering meniru apa yang mereka lihat. Ya. Oleh karena itu orang tua harus selalu berusaha menunjukkan perilaku yang baik sebagaimana yang kita sebutkan tadi, seperti jujur, sopan, dan berempati terhadap orang lain. Ya. Menanamkan rasa kepedulian. Karena kalau kita lihat inti dari akhlak itu adalah peduli. Inti dari akhlak adalah peduli. Kalau Bapak Ibu lihat akhlak, akan bermuara dia kepada rasa kepedulian. Di antaranya Nabi SAW mengatakan iman itu terbagi menjadi 79 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling terendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa yang menggerakkan kita untuk menyingkirkan yang mengganggu tadi? Rasa kepedulian. Itulah akhlak. Anak kita misalkan, atau kita diam ketika orang berbicara karena kita peduli. Anak kita memperhatikan kita susah, dia bantu karena dia peduli. Dia menyapu rumahnya karena dia peduli. Jadi semua akhlak itu berhubungan dengan peduli. Maka akhlak sama dengan peduli. Maka orang yang cuek adalah orang yang tidak berakhlak. Apalagi kalau dia mengatakan, emangnya gue pikirin. Itu adalah orang yang tidak punya akhlak. Ada sampah dia biarin. Orang jatuh dia biarin. Orang susah dia biarin. Bukan urusan saya. Itu namanya orang yang tidak peduli. Itu orang yang tidak akhlak. Kalau kita lihat semuanya tentang akhlak itu adalah kepedulian. Maka oleh karena itu kita tanamkan sikap kepedulian pada anak kita. Nah, berawal dari kepedulian orang tua terhadap anak itu sendiri. Yang kedua, komunikasi yang baik. Syarat dari kita menjadi teladan yang baik, komunikasi yang baik. Sering berkomunikasi dengan anak dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Ini membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Kita kadang-kadang kan anak ketika ngomong kita cuekin aja.
Tapi kadang-kadang malah kita suruh dia diam. Ya. Untuk menjadikan anak kita baik, ada dua hal yang bisa kita satu hal, yaitu membangun komunikasi. Membangun komunikasi dengan anak ada dengan dua cara. Yang pertama dengan cara mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh anak. Itu kalau seandainya anak kita pancarito, ya, kita dengar baik-baik. Tapi ada anak yang tidak mau, atau anak yang tertutup. Lalu bagaimana caranya untuk membuka komunikasi? Adalah dengan cara bertanya. Ya, tentu tanyanya bukan tanya interogasi, tapi tanya yang menyenangkan. Yang ketiga, disiplin dengan cinta. yakni menerapkan disiplin dengan rasa penuh kasih sayang dan adil. Menjelaskan alasan di balik aturan dan batasan yang ditetapkan. Ini adalah dalam rangka kita menjadikan kita sebagai tauladan untuk anak kita. Yang keempat adalah konsisten. Ya. Konsistensi dalam kata dan perbuatan adalah kunci. Anak-anak perlu melihat orang tua mereka itu ada konsisten dalam apa yang mereka katakan dan mereka lakukan. Ini kita mau jadi contoh. Tapi ternyata hari ini mengatakan A, besok mengatakan B, hari ketiga mengatakan C, hari keempat balik kepada A balik. Bingung anak. Ya. Maka produknya akan keluar juga seperti itu. Ya, pelin-pelan. Yang kelima adalah menunjukkan kedisiplinan. Kalau tadi ada disiplin dengan cinta, yakni membuat aturan-aturan dengan penuh kasih sayang dan kita berikan alasan. Sebagaimana Nabi SAW ketika dia melarang, ya, dia menemukan Hasan sedang bermain dan dia memakan kurma. Lalu dia bilang, keluarkan, kata Nabi. Tidakkah Anda tahu bahwasanya kita tidak boleh makan sedekah? Ya. Nabi melarang anaknya atau cucunya, kemudian Nabi sebutkan kenapa alasannya. Ini adalah dalam rangka memberikan kedisiplinan dengan cinta. Kemudian menghargai pendidikan, menunjukkan rasa hormat terhadap pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana caranya ini yang kita contohkan ini adalah dengan cara membaca bersama anak-anak, membantu mereka dengan tugas sekolah dan menunjukkan minat terhadap prestasi akademisi mereka. Kita berikan apresiasi ketika mereka mendapatkan kemajuan sehingga merasa memang mereka sedang dihargai. Kemudian kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak kita dengan cara menunjukkan kasih sayang. Menunjukkan kasih sayang dan perhatian secara terbuka kepada anak sehingga mereka merasa dicintai dan dihargai. Tidak dicuekin. Pernah ada kisah yang mengatakan bahwasanya anak ini selalu dipantau oleh orang tuanya. Pada satu hari anaknya kuliah di luar negeri dan dia sudah berusaha untuk belajar dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang baik.
ketika dia ingin menyampaikan kepada orang tuanya tentang prestasi dia teleponlah orang tuanya dari tempat dia belajar, ternyata orang tuanya sedang sibuk. Lalu bilang, "Nak, saya sedang sibuk." Ketika setiap telepon, saya sedang sibuk. Ya, tidak diangkat oleh orang tuanya atau dia berkatakan dia sedang sibuk. Lalu anaknya melihat sikap ini, malahan mulai bersikap yang berputar 180 derajat. Dia merasa di dirinya bahwasanya dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Dia merasakan bahwasanya dirinya dibuang oleh orang tuanya. Akhirnya dia mulai mengatakan, "Untuk apa saya belajar selama ini? Untuk apa saya begini dan begitu?" Akhirnya kehidupannya pun penuh dengan kegagalan. Ini disebabkan karena orang tua kurang menunjukkan kasih sayang. Kemudian yang terakhir, menghargai kerjasama, menunjukkan pentingnya kerjasama dan berkolaborasi dalam keluarga dengan orang lain, mengajarkan anak-anak untuk bekerja dengan tim dan menghargai kolaborasi setiap anggota. Ini juga dalam sekolah, dalam lingkungan rumah kita. Anak-anak kita suruh dia bekerja bersama, bagaimana satu sama lainnya mereka saling bekerja sama, tidak menyalahkan si A, tidak menyalahkan adiknya atau kakaknya dan seterusnya. Tapi dia menjadi sebuah tim yang akan bisa menjadikan contoh. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, maka memang dalam mendidik anak ini kita masih terus belajar. Masih terus kita belajar. Perlu kita membaca buku, sehingga bagaimana kita bisa menjadi suri teladan yang baik bagi anak kita. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kajian kita menambah wawasan dalam kita mendidik anak kita di masa yang akan datang. Orang tua merupakan contoh bagi anak-anak. Jika orang tua tidak disiplin, anaknya juga tidak akan menjadi disiplin. Nah, bagaimana caranya? Mungkin harus adanya kerjasama yang baik, saling mengingatkan antara satu sama lainnya dalam keluarga, terutama adalah ayah dan ibu. Bagaimana mereka bisa menjadi satu tim dalam mendidik anak. Boleh jadi ayah sibuk, tapi ibu mohon tidak sibuk. Atau sebaliknya juga ada ibu yang sibuk, jadi mohon ayah bisa menempatkan dirinya. Tapi kalau kedua-duanya sibuk, maka anaknya terlalaikan. Kalau seandainya ada terlalaikan, seperti apa yang disebutkan tadi, bahwa dia akan menjadikan anak kita menjadi rusak. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau seandainya ada tanya jawab, silakan kita buka tanya jawab 2 atau 3 pertanyaan ya. Ya, fadhal. Ada mic. Sudah. Silakan kepada Bapak. Ya, silakan. Kalau ada yang kita diskusikan dari apa yang kita sampaikan tadi, semoga ada pendalaman dalam
penyampaian kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Saya Farid dari kelas 1A. Ini bertanya tentang pengasuhan ini. Selama kita mengasuh anak dari kecil sampai dewasa, sampai remaja atau selama pengasuhan Ustaz, kita terkadang kan sering melakukan hal-hal yang mungkin tidak bagus gitu, yang di luar dari gitu, Ustaz. Terkadang kita melakukan kesalahan-kesalahan tentu itu dan berdampak ke anak. Jadi kita tentu ingin mengetahui dampak ini bagaimana solusinya Ustaz gitu. Kita telah membuat luka di hati anak-anak kita, dan untuk menghapusnya atau meredakannya, kira-kira itu seperti apa Ustaz? Saya juga pernah dulu mungkin ada juga pernah melihat di video-video parenting itu Ustaz. Misalnya seperti kalau kita melakukan kesalahan ke anak, kita boleh membelai-belai kepalanya gitu. Kadang di situ diungkapkan ada secara neuroscience-nya gitu Ustaz. Kalau secara agamanya kira-kira seperti apa Ustaz? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu mengetahui kategori dari kesalahan itu apa. Apakah sikap kita yang tidak tepat atau pengajaran kita yang memang salah? Bukan Ustaz, lebih kepada sikap yang tidak tepat. Ya. Perkataan atau sikap? Ya. Kalau seandainya itu adalah sikap, ya, maka saya melihat tidak perlu seorang ibu dan ayah minta maaf kepada anaknya. Tapi hendaklah dia bayar kafaratnya. Istilahnya kafaratnya itu dia tambahkan kasih sayangnya lebih. Ya, tidak perlu bermaaf-maafan atau minta maaf, ayah mengsalah yang, ya, karena di dalam mendidik itu ada butuh proses. Ada proses kita pada saat itu adalah tepat, ada yang tidak tepat. Dan itu adalah bagian dari proses. Ya. Maka ketika kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya itu tidaklah tepat, yang seharusnya kita lakukan ini, yang kita lakukan yang ini gitu. Maka berikutnya kita imbangi dengan perbuatan kita yang lebih baik lagi. Saya mengambil dari sisi sabda Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikuti kesalahan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Ya. Sebab dari sisi kita mengajar kepada anak kita, perlu kita mengajarkan menjaga kewibawaan kita. Ya, kewibawaan kita. Mungkin boleh jadi ketika kita mengajarkan anak kita merasa dia tidak. Kita marahi anak kita, ya. Anak kadang-kadang tidak merasa bahwasanya dia bersalah. Hanya saja mungkin yang tidak tepat itu adalah kadar kesalahannya A, kita bebani marahnya adalah B gitu. Di situ aja. Nah, jadi
Atau kita ketika kita mendapatkan informasi, taruhlah misalkan anak kita nih kelahi nih ya, kita sedikit lebih awal percaya dengan informasi, lalu kita marahi, ya ternyata informasi itu salah, maka kita imbangi dengan kebaikan kita berikan kepada anak kita, ya lalu kita mengintrospeksi diri bahwasanya kita tidak begitu cepat untuk memberikan sebuah penilaian, perlu kita hati-hati, ya wallahu a'lam. Tapi mungkin kayak tadi elus-elusnya dan yang lainnya itu ada bentuk, mungkin ada bentuk kasih sayang, ya wallahu taala. Baik, Bapak ada satu pertanyaan? Silakan kepada Bapak, jika ada pertanyaan silakan. Ya, jika sudah tidak ada, kita cukupkan saja pertanyaannya. Baik, sama-sama kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz kita yang telah memberikan wasiat dan nasihat ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua mudah-mudahan bisa kita terapkan dan menambah wawasan kita. Dan kami juga selaku guru di sekolah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk pendidikan anak kita, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan usaha kita dan doa. Semoga Allah mudahkan. Saya sebagai protokol mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.